Tuhan, jangan kau cabut nyawaku sebelum ku bertobat padamu. Oh, tunjukkan aku jalan lurusmu agar tak sesat lagi jalanku. Ajari aku mengenalmu, ajari aku mendekatmu, ajari aku untuk mencintaimu. Allah, aku bersyukur aku disayangi, aku bersyukur aku dicintai, aku bersyukur aku kau kasihi. Si kata lewat. Ih, jangan berisik. Gak jelas ini ngomongnya apa. Benar kali, mana bisa si Ra dengar kalau kau berisik terus. Lo juga, jangan berisik. Ahi, Fahri boleh nggak lihat-lihat sekolahnya? Boleh nggak lihat-lihat dulu? Oh boleh silakan. Boleh. Silakan. Itu anaknya Haris kan? Iya. Anak Aki? Iya benar. Gue sengaja cucu gue suruh tinggal di rumah gue. Gue mau rubah akhlaknya sedikit-sedikit biar dia deket sama Allah. Ngapain kalian? Lu Fahri kan? Guys, Fahri! Ya ampun Fahri, gue tuh ngefans banget sama lo. Emang gue artis? Ngapain fans sama gue? Mana ada anak sekolahan yang tak kenal sama kau? Kau anak band yang terkenal itu kan? Oh gitu. Fahri, kita mau sekolah di sini yuk. Alah, aku dicuekin. Pulang-pulang sih. Pak, kita pulang aja yuk. Percuma Fahri ditungguin. Dia juga nggak akan mau pulang. Papa gimana sih? Masa ninggalin Fahri di sini? Nggak enak lagi sama orang. Masa kita nitipin anak sama Babe? Nah, ya kan Babe itu ayahnya Papa. Bukan siapa-siapa. Ya nggak apa-apa, lagian ini semua kemauan Fahri. Babe itu cuma ngikutin kemauan Fahri. Iya, tapi Mama juga nggak mau ya. Babe kamu itu jadi ikut campur urusan rumah tangga kita, Pak. Udah pokoknya Papa mesti bujuk Babe buat mulangin Fahri ke rumah kita. Kan Mama tahu sendiri. Babe itu orangnya kayak gimana? Hatinya keras, nggak akan bisa dibujukin gitu aja. Ya udah, kalau Papa nggak mau ngomong sama Babe, Mama aja yang ngomong sama Babe. Ya udah, Mama aja yang ngomong sama Babe. Mama tungguin dia sampai pulang, ya. Papa mau pulang, ini kuncinya. Pak, terus Mama masih apa dong? Masa Mama ditinggal? Apa? Gimana sih, Pak? Airnya udah kotor. Mai, kamu mau kemana? Nih, lihat dong, airnya udah kotor, jadi mau ganti. Bentar ya.
Maaf. Lu lagi. Lo lagi? Tapi maaf ya, gue nggak sengaja tadi gue kesandung. Tunggu deh. Lo ngapain di sini? Gua kesini bukan urusan lo. Yang gunanya kenapa lu buang air ke muka gua? Ngugot. Aduh, kan tadi gue udah bilang gue kesandung, gue nggak sengaja. Kenapa lo jadi nyalain gue sih? Yang penting kan sekarang gue udah minta maaf. Mai, ini kenapa sih kalian berantem? Dia ini kan yang kepalanya kamu ketok pakai gayung. Iya. Terus sekarang nggak sengaja kesiram air. Sekarang kita seri. Mai, ya Allah Mai. Sabar ya Mai, ini baju kamu jadi basah. Ya Allah, lindungilah aku dari godaan setan agar aku bisa menahan amarahku. Yes! Barusan gue denger laki-laki tuh ngomong, katanya Fari bakalan pindah ke sekolah ini. Penyemangat kita. Kalian ngapain di sini? Teman-teman kalian pada bersihin kelas juga. Kalian malah di sini lagi. Kita belum dapat tiketnya, Pak. Belum dapat piket. Ngeles aja kamu. Udah, sekarang masuk kelas. Ini udah mobil masuk kelas. Ayo sana. Ayo. Iya, Pak. Iya, Pak. Mai, kamu yang sabar ya. Lagian ya itu cowok, selain nyebelin dia juga kasar banget sama cewek. Udah nggak apa-apa, nggak usah dipikirin. Nggak apa kok. Ini nggak apa kan? Iya, nggak apa. Udah nggak usah rapi. Nggak usah rapi. Udah. Sierra, lihat tuh si Mai. Cari perhatian banget. Masa pakai baju olahraga sendirian? Iya ya, kok gitu? Beda dari yang lain ya? Ya biasalah. Anak soalim. Emang suka gitu. Suka caper. Cari perhatian. Ih, amin. Astagfirullahaladzim, kalian kalau ngomong hati-hati dong. Kalian nggak tahu kan kenapa Mai itu pakai baju olahraga? Nina udah. Gak usah ladenin mereka, biarin aja ya. Sabar. Apa kau? Kenapa? Lu bela teman kau, ah? Ya iyalah. Emang aku takut sama kamu. Apa kau, ah? Apa emang aku juga takut sama kamu? Udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Mai, kok seragam kamu beda? Seragam aku basah, Bu. Tadi nggak sengaja kesiram waktu bersihin kelas. Ya udah, kita berdoa dulu ya sebelum mulai pelajaran. Kasihan Mai, gara-gara cowok itu dia jadi diejek. Tapi kok itu cowok ada di sini ya? Apa jangan-jangan dia pindah sekolah ke sini? Mana Ki? Alhamdulillah semuanya beres. Jadi lu mulai besok udah bisa sekolah di sini. Aku nggak usah nanya kenapa mungkin Fari basah. Ya pulang. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, dari mana nih Ki? Nih habis nganter cucu gue ngedaftar sekolah, kan dia mau tinggal di rumah gue. Oh, Fari, turun Salim.
Fari. Ganteng banget Ki cucunya. Kok beda sama Aki? Nah, ini nih. Lu kagak tahu sih, Sun. Waktu gue seumuran dia, lu tuh belum lahir. Emangnya mirip? Ya jangan tanya. Lu kan biasa suka nyakitin orang. Nah, ini nih. Ki, maksud gua bukannya nyakitin, tapi lu yang lebih sensitif. Ki, makin tua tuh kita harus bisa jaga hati supaya nggak darah tinggi. Justru darah gue naik kalau ketemu lo. Waalaikumsalam. Titi, lo ada di sini? Iya, pan ayah nungguin cucu ayah, si Ilham. Wah, ketemu teman satu angkatan nih. Berisik lo. Siti, lo bisa ada di sini kok. Kan tadi gue bilang, gue lagi nemenin cucu gue. Oh, kalau gitu kenalin juga nih cucu gue. Mari. Fari. Fari. Alhamdulillah, Nek. Nek Siti mau datang nemenin Ilham. Kasian, Nek, kalau dia tinggal sendirian. Jadi lu kagak kasihan sama gue? Gue juga sendirian. Aki ini. Kalau ada Fari. Ya udah. Yuk, Fari, naik. Gue balik dulu. Yuk, Siti, pulang dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh, alhamdulillah. Gue masuk duluan ya. Gue mau rebahan. Capek juga goncengin lo. Lagian kenapa nggak pakai motor Fari aja? Berisik lo. Buka pintunya cepet. Cepet gue timpuk sama sepeda lo. Sengaja ajak Ekel, ajak Willy ke sini buat kita tuh ketemu sama lu. Betul itu. Iya, bisa di sekolah gak asik ya dan lo. Kalau tidak begini saja, kata orang nih pas pulang sekolah nih, kata orang langsung bilang orang tua saja buat pindah sekolah biar bareng Fari. Nah, itu nama friend gua. Itu. Boleh tuh kayak bisa juga itu. Makanya itu. Weh Fari, kata orang pergi latihan band juga. Yang sabar nih, tangan sudah bagatal nih mau main bass ini. Gue nggak ada uang. Kalau lu di sini, sistem keuangan lu gimana? Nanti gue mau sama kakek gue deh. Wih. Fari temennya banyak banget. Iya, ini sahabat Fari nih. Terus gimana dong? Lu kan mesti nyapu belakang masjid. Oh enggak Fari kan anak band. Nah, iya ini nih betul. Kita disuruh nyapu. Masa disuruh nyapu ini? Jadi lo nolak? Lo berani sama gue? Jangan mentang-mentang banyak temen lo. Sekarang gini aja, lo ngalahin gue dulu. Kalau gue menang, ya, lo nurutin gue. Tapi kalau lo menang, gue nurutin lo. Ayo. Ayo, sini maju. Ayo. Cemen lu takut sama Aki itu? Tidak tua, woi. Lawan aja sih. Itu napas sudah mau habis tuh. Lu tidak bek. Ya udah tumbang pastinya. Udah lah nggak usah takut. Fari, saya jangan takut. Lawan kakek-kakek begitu saya tonjok sekali saja. Dia sudah jatuh di tanah. Sudah, kata orang nanti di sini bantu doa juga itu. Kakek sudah nunggu itu. Ajar. Lo mau coba?
Yaudah gitu dah pokoknya. Ya kan? Setuju nggak? Apa lah. Mai, Nina, teman-teman. Gimana kalau habis ini kita kumpul bareng di taman dekat Masjid Al-Kausar? Gimana kalau kita sekalian bahas persiapan Maulid Nabi? Oh iya, tapi jatuhnya kapan sih? Maulid Nabi itu jatuh di 12 Rabiul Awal. Kalau tahun ini ya 1 Desember nanti. Oh, berarti masih jauh dong. Ya nggak apa-apa dong. Supaya acaranya tertib dan sukses, kita kan harus persiapan dari sekarang. Ya nggak? Ya udah, mendingan sekarang kita pulang aja dulu. Kita ganti baju, baru deh kita ketemuan di Taman Al-Kausar. Gimana? Tapi... Ya udah, yuk kita pulang. Ilham, kamu kan belum kelar ngomong. Ya kita harus nungguin Syifa dong, masa iya ditinggalin? Oh iya, maaf aku lupa. Guys. Pokoknya kita harus cari tahu di mana alamat rumahnya si Farid. Gimana caranya? Kenapa tidak langsung tanya saja pada orangnya? Lebih mudah kan? Aduh, ya jangan dong. Thanksin juga kali kalau misalkan kita nanya langsung ke orangnya. Gimana kita pakai cara lain dan nantinya seolah-olah kita pura-pura ngeliat dia. Terus kita nanya ke siapa? Nah, itu dia yang harus kita pikirin. Soalnya ya, gue mau Fahri jadi teman kita. Dan jangan sampai Fahri direbut sama teman-temannya Mai dan Mai. Paham? Paham nggak? Jam berapa sih ini? Aduh, lama banget sih. Lama nih. Aduh. Fari, lu ngapain dari tadi nyapu sih? Hah? Nggak bosen apa? Kita aja udah bosen ngeliatin lu nyapu. Mending cabut yuk. Ayo. Sabar. Saya jangan bingung. Nanti saya cepat tua. Balik juga. Ya. Dengerin. Lu ngapain sih? Ayo cepet tuh. Capas sedikit. Iya. Udah cepet. Jangan lama ya. Aki. Aki, boleh nggak Fahri main sama teman-teman? Enak aja lo, kagak bisa. Lo mesti nyapu halaman masjid yang bersih, baru boleh pergi. Ayo, sana. Ayo, sono. Boleh kan? Ayo, Boleh toh? Ayo. Boleh gak sih? Boleh toh? Gue harus sapu sampai bersih, ayo tolongin. Dari tadi kan ditolongin, ayo udah cepet. Ayo. Oh iya, bagusnya kita ngadain acara apa aja ya? Kita kasih santunan aja buat orang fakir. Ya anak yatim dan jompo gitu, yang bener-bener membutuhkan biaya. Gimana? Boleh juga nih idenya. Waduh, berarti kita mesti kumpulin biaya nih. Iya juga sih, memang agak susah sih ngumpulin dana buat maulid. Karena kebanyakan kan orang zaman sekarang pelit sama agamanya sendiri. Padahal rezeki dari Allah, tapi buat Allah pelit. Makanya soal dana lebih baik kita omongin ke yang lebih tua, Ustadz dan Kinai. Kalau perlu, kita juga harus usaha supaya kita juga berperan dalam maulid ini. Kita bisa buka usaha dan hasilnya bisa buat dana maulid kita. Iya, tapi kita teh mau kerja apaan atuh? Ya apa aja, yang penting halal, menghasilkan, dan gak nyusahin orang. Ri. Pokoknya lu mulai hari ini, lu cari cara gimana lu nggak disuruh nyapu terus sama Aki lu. Satu-satunya cara gue harus kali Syaki. Walaupun dia udah tua, tapi dia kan juara Betawi. Par.
Far. Si, Kayaknya gue kenal deh. dia kan cewek yang ada sama gua. Ayo gangguin, ayo. Woi, ayo gangguin, ayo. Ya. Hatiku galau, pikiran kacau, Lagi. Hatiku galau, kau buang diri saya. Hatiku galau. Kalian bisa diem gak sih? Kita lagi rapat tahu. Berisik banget deh. Kalau mau rapat dan gak berisik, sono aja di kuburan. Kuburan, Bos. Kok nyebelin banget sih? Ya udah. Mendingan kita ngalah aja. Ngalah juga bukan berarti kalah. Lagian masih banyak yang harus kita selesain. Makanya kita cari tempat rapat yang lebih enak yuk. Tan, lama banget sih. Hatiku galau. Nyanyi lagi. Pikiran kacau, Hatiku galau, kamu lagi. Woi, cepetan. Tan. Gue kesel banget sama tuh cewek. Eri, itu bukannya cewek waktu itu getok lu pakai gayung ya? Iya, gue harus balas dia. Tapi padahal dia cantik ya. Memang dia cantik, tapi dia so alim, so bener. Oke. Lu kalau mau balas tuh cewek dengan cara yang cool, men. Saya kalau mau balas tuh cewek tuh jangan pakai siram-siraman, kata-kataan. Nggak cool, men. Terus gimana dong? Ntar, gue pikir dulu. Oke. Gue tahu nih. Lu harus bikin cewek itu suka sama lu, men. Abis dia suka sama lu, lu tinggalin. Paling mantap, Boleh juga itu, boleh. Oke, lu berani gak taruhan sama gue? Kalau lu gak bisa dapetin tuh cewek, lu harus kasih PS4 kita. Oke? Tos dulu. Bener gak? Siapa takut? Ya udah. Tapi kalau kalian kalah, kalian setiap hari dalam 3 bulan kalian cuci motor gua. Oke, cuci motor doang. Deal. Oke. Siapa takut? Aneh banget tuh cowok. Warga sini juga bukan. Pakai sok ngusir kita lagi rapat. Udah gitu, nyuruh kita pindahnya ke kuburan. Nyebelin banget. Kamu masih kesel ya sama cowok yang tadi? Ngapain sih ngebenci orang? Lagian kan kata Pak Ustadz, orang yang paling rugi itu yang ngebenci. Udah pahala nggak dapet, malah dapet dosa. Makanya kita nggak boleh ngebenci. Kasih ya udah ngingetin aku. Sama-sama. Oh iya, rapat kita kan belum selesai. Enaknya kita lanjutin di mana ya rapatnya? Yo, yang pasti jangan di kuburan, Ham. Yora. Yo, kalah. Mana mau kita rapat di kuburan? Oh gini aja, kalau enggak kita ngelanjutin rapatnya di rumah Emen aja. Kan enak tuh di warung mamanya Emen. Tapi tunggu. Namanya Emen marah nggak? Ya si Mai, Mate, marah. Ini mereka dua juga nyaho. Yo, bener tuh, Mai. Apalagi nih kan, buat rapat-rapat masjid atuh, bukan main-main. Alhamdulillah kalau gitu mah. Yaudah yuk. Deh, jalan. Assalamualaikum, Ki. Waalaikumsalam. Aki, Fari cabut dulu ya. Emang lo udah tanam apaan pakai nyabut segala? Dia kira tanam singkong kali. Saya lo. Lah, kok lo ketawain gue? Emang ada yang salah? Lagian Aki nggak gaul sih. Maksudnya Fari mau cabut dulu. Mau pamit. Emang lo mau pergi kemana? Fari mau main. Makanya kalau ngomong yang jelas. Mau cabut sama mau main tuh beda. Sekolah mahal-mahal, ngomong masih epetan lo. Berarti Fari boleh main? Ya udah main sono. Apaan nih? Kok nganga lo? Aki nggak kasih duit. Fari, masa main pakai duit? Ya udah, lo main aja sono, main petak umpet. Kalau nggak lo berang dikali. Ih, paling gatel badan lo. Ah, lo sih. Ganggu gue aja. Ah. Terus gimana dong? Kita nggak punya duit. Kita kan butuh duit untuk sewa studio. Ya, gimana ya? Kan lu doang yang bisa bayarin kita.
Mana tangan beta pegal-pegal Iya sih, Ri. Kan cuma lu doang yang punya penghasilan gede. Kita mah apa, Ri? Masa kita main petak umpet sama main di kali? Kampungan banget. Fahri, kenapa sih yang minta uang sama bokap dan nyokap saja? Kan gue udah bilang, gue lagi malas sama papa mama gue. Lah, terus lu dapet duit dari mana, Ri? Oh ya, mending lu pulang dulu deh ke rumah lu. Nah, terus ambil barang-barang yang bisa lu gunain. Seperti gitar atau apa, bass gitu. Habis itu kita ngamen. Nah, cari duit sendiri. Mantap itu Gimana tadi? Males banget gue ngamen, kayak orang susah aja. Ya udah, urusan duit nanti aja gue pikirin. Selalu dah. Ada benar juga ide lo. Yaudah kita pulang aja yuk, ambil barang-barang kita buat lo. Ayo. Sip. Pak Didi bener, kena batunya nyaho lo. Anak siapa sih tuh? Itu kayaknya sih cucunya Cinaim. Yang orang kaya itu, Po. Masa sih kok lagunya kayak begitu tuh bocah? Iya, kurang ajar. Bener-bener ya. Ibu-ibu yang disayang sama suaminya masing-masing. Masya Allah. Maaf nih sebelumnya, kenapa saya nggak bilang yang saya cintai? Nanti kalau saya bilang ibu-ibu yang saya cintai, nanti istri saya di rumah itu bisa marah, bisa ngambek ya. Dan juga suami ibu juga kan, nanti bisa marah sama saya. Bener nggak? Bahaya kan? Bisa aja Pak Ustadz. Kita lanjutkan ya. Mungkin ibu-ibu pernah mendengar surat An-Nisa ayat 79. Ma'as-sobaka min hasanatin fa minnallahi ma'as-sobaka min sayyiatin fa min nafsik wa arsalnaha linnasi rasulah wa kafa billahi syahida. Yang artinya apapun nikmat yang kita peroleh adalah dari Allah, dan apapun bencana yang menimpa kita maka itu datang dari diri kita sendiri ya. Kami mengutusmu menjadi rasul kepada segenap manusia, cukup hanya Allah yang menjadi saksi ya. Nah, jadi yang tersirat dari ayat ini yang mungkin bisa kita ambil manfaatnya yaitu tentang bencana ya. Jadi kita jangan menyalahkan Allah. Na'udzubillah min dzalik. Jadi jangan seperti itu ya. Karena tidak sedikit orang yang bicara seperti ini ketika sedang mendapat musibah. Ya Allah, kenapa sih Engkau kasih saya bencana, kasih saya musibah yang begitu berat banget. Engkau tega banget ya Allah, Engkau jahat banget ya Allah. Nah, jangan berkata seperti itu ya ibu-ibu ya. Atau misalkan salah satu contoh ya, suami ibu-ibu ini atau ibu-ibu ini merasa suami ibu-ibu itu sudah tidak mencintai ibu lagi. Nah, itu bencana nggak bagi ibu-ibu? Nah, kalau itu bencana, sebaiknya kita itu harus introspeksi diri. Kenapa sampai suami saya kok kayaknya kurang ya mencintai saya? Nah, itu kita harus introspeksi. Jadi ibu-ibu itu harus mempercantik diri untuk suami karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena kalau ibu-ibu itu menyenangkan hati suami, Allah juga akan senang. Itu ya. Nah, tidak cuma penampilan loh ibu-ibu, kita juga harus menjaga sikap kita terhadap suami. Apakah sikap kita ini sudah baik, sudah benar belum terhadap suami kita? Kalau belum, ya kita harus memperbaikinya. Assalamualaikum ibu-ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh maaf ya, saya terlambat. Banyak urusan. Mari silakan ibu duduk, masuk. Coba lihat deh, Jeng Nadine itu berliannya makin nambah aja. Makanya Jeng, dia tuh mentingin banget datang pengajian ini. Tapi bukan buat dengerin ceramah ya. Nah, biar eksis aja, biar gaya. Assalamualaikum ibu yang sedang mengobrol di sana, apa kabar?
Mungkin ada yang mau ditanyakan? Sok atau silakan ditanyakan, boleh. Enggak, Pak Ustadz. Baik, kalau begitu, kalau tidak ada pertanyaan lagi, ya pertemuan ini saya tutup karena saya juga sedang buru-buru. Ya, saya ingin menjemput anak saya di bandara, ya. Ya, mudah-mudahan pertemuan kita kali ini bermanfaat untuk kita semua dan semakin mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya robbal alamin. Akhirul kalam, subhanaka Allahumma wa bihamdika astaghfiruka wa atubu ilaik, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustadz, infaknya sudah saya transfer ya? Oh, alhamdulillah, jazakallah. Terima kasih banyak ya Ibu ya. Sama-sama. Oh iya, kebetulan kok buru-buru banget ya Pak Ustadz? Iya, mohon maaf nih Ibu, saya buru-buru. Saya ingin jemput anak saya di bandara. Emang anak Pak Ustadz dari mana? Alhamdulillah, anak saya sekolah di luar negeri. Pasti di Mesir atau di Madinah ya? Bukan, sekolahnya di Jerman. Loh, kok di Jerman? Ya, kebetulan anak saya mau sekolah di Jerman dan kebetulan juga ada tantenya yang tinggal di sana. Jeng, sibuk banget ya? Detik-detik terakhir baru datang. Ya, disempet-sempetin lah, Jeng. Namanya juga buat investasi akhirat ya. Ya, kalau kita ngejar dunia terus nggak akan ada habisnya, Jeng. Tapi maaf nih, saya nggak bisa lama-lama, Ibu-ibu. Ya, maklum lah, banyak kesibukan. Aduh, Jeng, hebat banget ya. Emang mau kemana sih, sibuk banget? Ya, biasalah, Jeng. Saya mau ke kantor travel saya. Tapi ya, saya juga mau mampir ke rumah. Ya, sesibuk apapun kita, rumah tangga kan harus tetap diperhatikan kan, Bu? Kalau gitu saya permisi ya, Ibu-ibu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Ibu, kalau begitu saya mohon pamit dulu. Iya, Bapak. Ya, Assalamualaikum. Makasih Pak Ustadz ya. Waalaikumsalam. Bu Dini, saya pamit ya. Loh, Jeng, kok buru-buru banget? Iya, sebenarnya juga tadi saya nggak bisa. Cuman ya saya paksain deh. Sayang kalau nggak ikut pengajian. Ya udah saya pamit ya, Jeng. Iya, hati-hati ya, Jeng. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu-ibu, bos travel. Dulu aja dia itu sebelum jadi bos, dia itu belum berhijab loh. Hijab apaan? Itu sih hijab belum bener itu mah. Lihat aja rambutnya masih kelihatan begitu kan? Kang Darmaji, Mas Sareno sok atau kopinya? Kalau kurang manis, liatin saya aja tuh. Pasti kan manis. Mantap tenan iki. Makasih, Bi. Ya. Bisa aja, Bi Happy. Bi, Ya. bayaran untuk berdua nih. Oh iya. makasih ya. Nyuhun ya. sama-sama. Nyuhun. Gimana Kang? Rame nggak yang ngojek? Ramai banget. Ya cuma itu pada bawa motor sendiri-sendiri ya. Itu mah bukan rame namanya. Makanya itu, Bi, kita pada nongkrong di sini. Sabar atuh Mas Darmaji. Rezeki mah nggak bakal kemana. Ya sih. Betul, Ya. Bi. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mak. Iya, waalaikumsalam. Elu, Emen, beli banyak pisan rombongannya sawah ya tuh. Sih, Mak. Kita teh rame-rame karena mau rapat atuh, Mak. Boleh tuh? Boleh lah ya. Rapat? Masih kecil-kecil kok rapat-rapatan kayak wong kantoran ya, Bro. Ini begini nih orang yang nggak pernah makan bangku sekolahan. Yang namanya rapat tuh bukan cuma di kantoran doang, Ji. Di semua lingkungan juga bisa. Nah, kayak kita ini para tukang ojek harusnya ada RTOS. Ngerti nggak lu? Apaan itu? Rapat tukang ojek sejabodetabek. Bener Kang, bener pisan. Kita teh mau rapat buat takmir di masjid kita, Masjid Al-Kausar. Tah, Mas Darmaji, Bang Sareno, ngerti nggak artinya takmir teh apa? Enggak. Artinya teh apa? Takmir masjid itu adalah orang-orang yang berkewajiban memakmurkan dan mengurus masjid. Ya bisa dibilang sebagai kepengurusan masjid. Jadi kalian ini pengurus masjid juga?
Enggak, aku masih kecil-kecil kok. Ya, no. Gak apa-apa Bang Darmaji. Emangnya Bang Darmaji nggak pernah dengar? Ustadz kan pernah bilang, memakmurkan masjid itu nggak perlu nunggu tua. Siapa tahu umur kita nggak sampai tua. Allah kan juga berfirman di dalam Al-Quran, surat At-Taubah ayat 18. Innama ya'muru masajidallahi man amana billahi wal yawmil akhir. وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, sesungguhnya orang-orang yang memakmurkan masjid itu adalah orang-orang yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Dan mereka mendirikan sholat, menunaikan zakat, dan mereka tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mereka adalah orang-orang yang mendapatkan hidayah. Ah, Mas Darmaji, Bang Sarino, kalian teh belum dapat hidayah. Yaudah tuh sok lanjutin aja rapatnya. Mau di dalam? Sok, Mangga. Nggak usah, kita rapat di sini aja. Oh. Yaudah, kalian. Mangga. Astagfirullahaladzim. Dan Fahri udah pulang. Kata Nyonya dan Tuan teh, dan Fahri mau tinggal di Aki Naim. Gimana kabarnya Aki? Bi, gak usah lebay deh. Langsung Papa ada nggak? Ya, Papa sama Mama mah udah pasti sibuk. Papa ke kantor, Nyonya pengajian. Jadi guys, masuk ayo. Oke. Ayo. Emangnya anak zaman sekarang teh pada gitu ya Allah. Mudah-mudahan ya Allah jangan begitu anak-anak ya, termasuk Den Fahri. Ya Allah. Cepetan. Aduh, lama banget sih lu. Tan. Kalau takmir masjid bapak-bapak yang ngurus, banyak acara yang nggak jalan. Buktinya Kak Mas Darmaji aja nggak tahu apa yang namanya takmir. Yo toh? Berarti kita aja yang pegang. Nah, sisanya tugasnya kita bagiin. Tapi nggak enak. Kan masih banyak tuh bapak-bapak yang lain yang ngerti soal ini. Jangan cuma lihat Mas Darmaji aja. Mai bener tuh. Mau gimana pun juga, takmir masjid harus jalan sama yang lebih tua dari kita. Sama bapak-bapak juga. Kita sebagai anak muda, ya bantu support. Tapi kalau bapak-bapak suka nggak bisa dipercaya. Apalagi soal dana. Suka hilang nggak jelas loh. Kamu nggak boleh ngomong kayak gitu. Gak baik seuzon. Astagfirullahaladzim. Maaf yo. Aku hilap. Iya, aku setuju sama Ilham. Mendingan kepengurusannya kita serahin aja ke bapak-bapak. Nah, kita ini sebagai pelaksananya aja. Gimana? Iya, mau nggak mau kan masih banyak tuh warga yang memandang sebelah mata sama anak seumur kita untuk ngurus masjid, ya kan? Nah, sekarang yang harus kita pikirin, gimana caranya nyari marbot yang baru. Soalnya kan marbot yang lama kemarin udah berhenti. Tapi gimana cara nyarinya, Ham? Oh ya udah, sekarang gini aja. Gimana kalau kita bikin jadwal buat kita aja dulu. Jadi setiap hari ada jadwal piket dari kita buat bersih-bersih dan beres-beres masjid. Iya, marbot masjid nih. Harus ada yang punya waktu bener-bener buat masjid. Kita kan masih sekolah. Kita harus belajar di rumah. Bener atuh. Terus juga mesti bikin PR nih. Ini teh juga bener. Bantuin orang tua. Nah, ini nih bener pisan. Iya, bener kata Galing. Seharusnya marbot itu gajinya harus yang make sense. Jangan kayak kemarin, itu terlalu kecil. Padahal kan kas masjid lumayan besar kan? Ya udah, nanti hasil rapat kita ini kita sampein aja ke bapak-bapak atau enggak ke Pak RT. Apa kamu, Nina? Ya insya Allah ya Mai, nanti aku bantu ngomong sama Babe. Innalillahi. Kenapa? 5 menit lagi kan asar. Kita sholat dulu yuk. Loh, tapi ini rapatnya gimana? Belum beres loh. Ya udah, kita lanjut nanti aja. Mai, kamu catat ya hasil rapat tadi. Iya, nanti aku bantu catat. Kamu
bantu ya. Iya. Yaudah teman-teman, aku duluan ya, aku buru-buru. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati. Ilham mau kemana? Buru-buru amat tuh. Si Mak, Ilham teh buru-buru karena kudu aja atuh mah di masjid. Oh, baru ibu mau bikin minuman atau buat kalian. Ya udah atuh sok. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok atuh mangga. Hati-hati ya. Ya Bu, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kalian cowok-cowok kenapa tuh nggak ikutan ke masjid? Kan bagus sholat berjamaah. Sok atuh, pergi. Iya, Mak. Ini juga mau berangkat kok. Mas Darmaji, Bang Sareno nggak ikut sholat ke masjid. Ya, kan abang lagi nungguin penumpang yang mau naik ojek abang, ya Gaji? Iya. Ya, tapi kan dari tadi nggak ada penumpang kan? Siapa tahu setelah sholat dan berdoa bisa banyak penumpangnya, ya kan? Iya sih. Yaudah, saya ke masjid dulu ya, No. Mau sholat juga. Jadi semua berapa? 13.000. Makasih, Bia. Tak gitu. Dadah. Bang Sareno, kenapa tuh bengong? Sok sana ke masjid. Iya, Bi. Ya udah Mak, kita teh juga mau jalan ya. Ya, sok. Hati-hati ya. Jalan ya. Ya, sok. Hati-hati ya. Ya Allah, semoga aku gak terlambat datang ke masjid. Aduh. Astagfirullahaladzim. Alhamdulillah, untung ayamnya gak kenapa-napa. Astagfirullahaladzim. Begini nih, kalau asar belum ada jemaah yang datang. Si Ilham juga tumben-tumbenan gini hari belum datang. Biasanya dia yang ajan. Merbuat juga kemana lagi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ki, kok belum ada yang azan? Udah waktunya bukan? Lu kagak usah kasih tahu gue juga ada tahu, Sun. Lah, bukan ngasih tahu, ingetin. Kok si Ilham belum datang? Nah, itu dia. Sampai sekarang si Ilham belum nongol. Kan dia selama ini yang ngajan. Ya udahlah, Ki. Lu aja yang azan. Enak aja lu. Gue mana kuat. Lu aja yang mudahan. Ya, gue kagak bisa. Gue kan mualaf. Ya belajar dong. Mualaf nggak belajar sama aja bohong. Iya. Belajar tuh di rumah. Masa langsung praktek realnya? Kalau salah-salah gimana? Jadi gue nih yang ngajar. Ya, jadi siapa dong? Ini cuma ada kita berdua. Ya udah, hitung-hitung gue ngumpulin buat pahala dah. Amin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ji. Bujuk. Ngapain lu pelangap-pelongor pinggir jalan begini? No. Dengerin dah. Suara azan tuh. Suara azan? Kayaknya di Masjid Al-Kausar tuh. Nah, iya itu. Siapa yang azan ya? Lemes banget suaranya. Jangan-jangan suara Silham nih. Kecapean dia kali naik sepeda. Bukan. Ini Aki Naim nih. Kasihan ya. Udah tua suruh azan. Jalan yuk. Ya, motor gua. Tungguin, Ji. Motor gua ini kagak buat starter. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Mak. Lu denger nggak tuh suara ajan? Bisa begitu. Kalau nggak bisa ajan, jangan ajan deh. Malu-maluin gue sebagai ketua RT.
kenapa enggak Babe aja yang azan? Nih, habis minum langsung ke sana, ke masjid. Masa ketua RT telat datangnya? Bikin malu aja. Iya, gue minum dulu, ntar baru jalan ke sono. Gue kan pejabat. Ya Allah, maafkan aku ya Allah. Harusnya aku yang masih muda dan kuat yang azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Ki, maafin Ilham ya. Ilham telat. Habisnya tadi keasikan rapat sama anak-anak masjid. Gak apa-apa Ilham. Sekali-sekali gue juga hitung-hitung ngelatih vokal. Ki, mungkin hal ini sepele buat kita. Tapi buat Ilham, kayaknya gede. Iya, gue tahu itu. Udah Ham, lo nggak usah sedih ya. Mendingan lo sholat sunnah dulu deh ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, Babe, kok belum ke masjid? Udah Nyak bilangin. Kan gue bilang, gue abisin dulu minum, baru gue berangkat ke sono. Paham? Tenang. Lu kenapa pada ngeliatin gue? Ya Allah, Be, ya ke masjid, Be. Sono sholat. Minum dulu, gue kan pejabat di sini. Iya. Udah sono. Iya. Jangan dilalerin nih, ya. Assalamualaikum. Tuh, Babe lu kayak gitu, no. Ya udah kita sholat yuk, Nina. Hatiku galau. Aku mau kamu tak makan. Ya kau mau, aku tak tahu. Lama-lama aku bisa jadi gila. Tak tahan lagi, ku harus bagaimana. Oh, hatiku galau, pikiran kacau. Aden. Apaan sih, Pi? Aduh, ganggu banget sih, nyok. Gak asik-asik. Den, matiin dulu. Aden lagi azan. Waalaikumsalam. Ustadz Solahuddin kok belum nongol ya, udah gini hari? Iya ya, Ki. Mungkin Ustadz lagi ada urusan kali. Ya udah kalau gitu Aki aja yang imam. Enak aja lu, gue belum siap. Gue mimpin diri gue aja belum bener. Ki, belum siap, apa belum cukup, Ki? Jangan ngeledek lo. Itu Pak RT aja. Sebagai kepala warga, silakan. Waduh, nyesel juga ada gua datang buru-buru. Nih gara-gara sini, nasi nih. Bener Pak RT, Pak RT aja. Aduh, maaf nih. Saya lagi serak. Suara saya hampir hilang nih denger. Terus siapa dong, Ki? Udah lu aja deh. Kok Ilham sih, Ki? Ilham, jadi imam itu bukan buat orang tua aja, anak muda juga boleh. Apalagi lu ngajinya bagus. Deh. Iya bener. Ya udah dah Ham, maju aja dah. Ji, komat lo. Iya. Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah.
Rapatkan dan luruskan barisan demi kesempurnaan sholat. Iya, sekarang ada umroh backpacker ya. Jadi umroh backpacker itu segala sesuatunya itu yang nentuin adalah jemaah umrohnya sendiri. Dia mau naik apa, waktunya kapan, itu semuanya jemaah yang nentuin. Iya, jadi terserah dia mau berangkatnya kapan, mau ininya kapan ya. Tapi ini tiketnya harus dibayar lunas ya. Soalnya ini beda banget dengan paket yang biasa. Iya, ini beda dong, paketnya aja beda. Aduh, maaf ya, ini berisik banget deh. Kayaknya tetangga sebelah ini nyetel musiknya kenceng banget. Nyonya, Iya itu dong. Denfari, Nyonya. Oh pasti, dijamin enak banget. Gini aja deh, mendingan paket umroh dengan selebriti saja, ya. Dijamin enak. Nyonya, iya, Nyonya. pasti. Astagfirullahaladzim, segitu sibuknya Nyonya. Masuk aja teh meninta assalamualaikum. Denfari pulang juga sampai nggak tahu. Masa Allah. Aduh, doi, aduh, jabut. Weh, Fari, nah turun nih, tenggorokan sudah pada kering nih. Saya ada air dingin kasih, nanti katorong mati di tempat. Ambil aja sih sendiri kok. Oke, makasih, Far. Lama banget. Oh iya, boleh. Besok ke kantor bisa. Iya, saya tunggu pagi. Pagi bisa. Ada kok saya di kantor. Apa sih? Itu bukan nyokapnya Fahri ya? Kasih tau Fahri. Ayo nih, kita sih jadi enak ya. Ayo, Kenapa sih? Bangun udah semua. Di bawah ada nyokap lu. Iya. Betul, tadi kantor yang senja dia ambil air minum itu. Jangan sampai mama gue tunggu di sini. Cepetan ambil alat musik, cepetan. Gitar. Iya Pak, Mama mau pergi ke luar negeri nih. Iya, Mama mau ke Finlandia sama teman-teman. Ya kan Mama belum pernah ke sana Pak. Iya, Bapak tenang aja. Gak lama kok. Aden mau kemana? Ada Nyonya di rumah? Iya gampang itu sih, nanti Mama atur. Iya Papa, udah tenang aja. Nanti Mama kabarin kan dari sana. Ya, yaudah ya. Bye. Bi. Iya Nyonya. Ada apa Nyonya? Bi, saya mau pergi lagi ya. Ngomong-ngomong, tetangga sebelah udah berhenti tuh nyetel musik kenceng-kencengnya. Yang setel musik kenceng-kenceng teh bukan tetangga, tapinya Denfari Nyonya. Hah? Fari pulang, Bi? Kok nggak bilang sih? Saya teh udah ngasih tahu Nyonya, cuman kan Nyonya teh lagi sibuk sama HP-nya. Terus dia ada di atas sekarang? Udah pergi lagi Nyonya sambil bawa alat musik. Ampun Bibi, kenapa nggak ditahan sih? Gimana sih Bibi ya? Fari! Cepetan ini, cepetan. Pegang. Will. Lu mau gini? Cepetan nih. Ayo, Will, ayo, Will. Ambil. Nah, Ya ampun, itu anak udah kabur lagi. Aduh, gimana ya? Mana aku ada janji lagi sama orang. Tapi biarin aja deh. Ini juga paling dia ke rumah kakeknya lagi. Sarah, kamu itu gimana sih? Abi udah nyari kamu di bandara. Tapi tahu-tahu kamu sudah naik taksi sendiri. Bikin Abi khawatir aja deh kamu. Dan kalian nggak boleh kayak gitu ya? Iya deh Abi, maaf. Abi salah tadi buru-buru. Ya udah, kamu hati-hati. Sampai ketemu nanti di rumah ya. Iya Abi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.
Assalamualaikum. Sarah ya? Waalaikumsalam. Mei, ini gue Sarah. Gue udah di Jakarta. Alhamdulillah. Kamu sekarang lagi di rumah? Belum. Inilah masih di taksi, lagi di jalan pulang. Ih, kamu kok nggak bilang sih sama aku kalau mau pulang? Surprise dong. Sejam lagi gue sampai rumah nih. Nanti lo kabarin teman-teman lo ya. Gue mau bagiin oleh-oleh. Alhamdulillah, makasih ya. Tapi kan aku pengen ketemu kamu karena kangen sama kamu. Bukan karena mau oleh-oleh dari kamu. Ya gue tau lo lah. Udah, ntar kita ngobrol-ngobrol ya di rumah gue. Yaudah, iya ya. Aku pamit dulu deh sama Bunda ya. Ya udah. See you. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Aku kasih tau Nina sama Syifa deh. Mereka pasti juga kangen dan pengen ketemu Sarah. Alhamdulillah. Buru-buru nih mumpung kecamatan masih buka nih. Iya. Wah, tumben Mas Darmaji dan Bang Sareno mau sholat di sini. Udah lama nggak kelihatan? Eko, jangan salah. Aku ki sebenarnya senang sholat. Cuma ya Eko, nggak pernah ke masjid. Gimana mau ke masjid? Loh kita sibuk ngojek kan ya? Iya, adanya di pangkalan aja. Lu ngojek, Ji? Iya, Teh. Kebeneran kalau begitu. Anterin gua ke kecamatan. Gua ada urusan. Dia buru-buru dia. Alhamdulillah. Bener kata si Mai, no. Habis sholat, habis berdoa, dapat penumpang. Rezeki enak soleh, no. Khusyuk doanya, no. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini jangan Ayo, lama-lama Teh. ya. Iya, duluan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, RT. Motor lo tua amat nih. Dulu. Kenapa lu bengong? Ayo pulang. Perasaan juga tadi saya udah berdoa, terus saya nggak dapet numpang. Lu belum kusuk kali, sholat dan doanya. Ya udah, gua duluan ya. Kok. Mendingan naik ojek sama saya anterin sampai rumah. Deket. Lagi pengen jalan kaki, biar lebih sehat. Assalamualaikum. Pelit lu. Ham, sikut lu kenapa ya berdarah? Astagfirullah. Pantesan tadi pas Ilham wudhu agak perih-perih gitu. Ilham juga baru ngeh, Ki. Habisnya kamu buru-buru sih. Pengen ajan ya. Dia udah kayak mau ikut lomba ajan internasional aja. Bukannya gitu. Tapi kita tuh harus malu kalau sampai nggak ada anak muda yang azan di masjid. Masa tiap hari orang tua sama ngkongkong terus yang azan di masjid? Padahal kan ada anak muda yang lebih kuat. Iya juga nih kata dia nih. Nah, dengerin atuh Mana sih kalian? Ya iya, bener tuh kata Ilham. Masya Allah, ini anak dalam banget agamanya. Coba aja Fahri kayak dia. Ya minimal main sama orang kayak dia lah. Ya udah Ki, Ilham pamit dulu ya. Iya. Assalamualaikum. Hati-hati, waalaikumsalam. Yowes Ki, kita juga buru-buru ya Ki ya. Menyusul Ilham. Iya. Assalamualaikum Ki. Waalaikumsalam. Assalamualaikum ya Ki. Iya. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah, Ham, lu udah bener-bener jadi anak masjid ya sekarang. Udah gak mau main sama kita lagi nih. Iya nih. Wah, iya nih. Udah jadi anak alim deh sekarang. Bukannya gitu. Bukannya gue soalim. Tapi gue begini, tahu nggak gara-gara apa? Kenapa? Emangnya kalian lupa sama almarhum Imam Santoso, sahabat kita yang meninggal 1 tahun yang lalu? Semenjak Imam meninggal, gue mulai sadar
kalau mati itu bisa datang ke kita kapan aja. Gak kenal umur, gak kenal muda atau tua, bahkan gak kenal sehat atau sakit. Hidup ini gak lama. Hidup ini terikat ruang dan waktu. Semua orang emang bisa beli jam, tapi gak bisa beli waktu. Hidup ini cuma sebentar. Sekarang kita di atas tanah. Bisa jadi nanti atau besok atau sebentar lagi kita yang bakal ada di bawah tanah. Ya, contohnya Imam, sahabat kita. Padahal kan dia masih muda. Padahal sebelumnya dia sehat-sehat aja. Malah sebelumnya dia kan sempat main basket sama kita. Jago lagi. Ya, gue begini sih, cuma takut aja. Ntar kalau gue mati, gue belum siap hadap Allah. Makanya, gue mau baik, gak mau nunggu tua. Karena kan kita gak tahu ajal itu kapan datangnya. Ya, bisa datang pas kita muda, bisa juga datang pas kita tua. Makanya gue mau siap-siap aja sih, supaya mati gue enak. Ya udah, gue pulang dulu ya. Kasian nenek gue sendirian di rumah. Ya udah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati ya. Oke. Hatiku galau. Suara apaan ya? Astagfirullahaladzim, Pari. Assalamualaikum. Lihat tingkahmu, kesana kesini selalu ikuti aku. Kesana kemari seperti tak tahu malu. Lama-lama aku bisa jadi gila. Tak tahan lagi, ku harus bagaimana. Hatiku galau, pikiran kacau. Hatiku galau, kau buat risau. Aku mau kamu tak makan. Berisik tahu. Aduh Aki, kasih banget tahu. Semuanya kayak mama sama papa. Kalau pulang nggak boleh berisik sama sekali. Yaudah, Fari nggak mau tinggal sini. Ngambek. Gede ambek. Lo, ya udah latihan. Tapi sholat asar dulu. Tuh, pada diam tuh kalau disuruh sholat. Gua kagak mau tahu lagi sekarang. Kalau lo mau balik sama orang tua lo silakan. Mau kemana lo? Sholat asar. Ya. Padahal gue cuman gertak doang. Tapi gue khawatir juga kalau sampai si Pari nggak tinggal di rumah gue. Terus siapa dong yang bimbing dia ke jalan yang bener kalau bukan gue? Assalamualaikum. Kok nggak ada yang nyaut ya? Iya. Assalamualaikum. Ya udah kita duluan aja kali ya. Iya kali. Ya udah, yuk. Waalaikumsalam.
temennya Siva ya? Aduh maaf nih, tante baru aja ngiris bawang jadi nangis deh. Sebentar ya, tante panggilin Sivanya. Siva lagi di dalam. Iya, Tante. Siva? Siva ada temennya. Hai Mai, Nina, ada apa nih? Tante maaf nih, kita mau ajak Syifa ke rumah Sarah. Soalnya dia baru pulang dari Jerman. Boleh ya? Iya. Siva, kamu sana pergi main. Assalamualaikum Tante. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Kasihan Siva. Kalau sampai mereka tahu papanya nggak pulang karena marah sama saya. Ya Allah, bagaimana nasib saya ini ya Allah? Kalau memang benar saya harus pisah sama suami saya. Gimana nasib Siva? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Aduh. Nek, Nenek kok ngepel? Apa-apa kok ini udah bisa kok tuh. Nek, Nenek nggak usah ngelakuin hal yang berat-berat ya, Nek. Ini kan kewajiban Ilham, jadi biar Ilham aja. Nggak apa-apa. Nenek kan udah bisa. Tuh, lihat aja tuh. Tapi kan tenaga Nenek udah nggak sekuat dulu lagi. Kalau bukan nenek, siapa lagi yang beresin? Kamu kan sibuk sama belajar, itu yang penting. Udah. Nek. Ini dengerin Ilham ya. Sesibuk-sibuknya Ilham gak mau lihat Nenek ngerjain hal yang udah gak pantas Nenek lakuin. Jadi biar Ilham yang lanjutin Nenek ngepelnya. Nenek istirahat aja. Syifa, kamu sama mama kamu habis nangis ya? Dan nangisnya pasti bukan karena lagi masakan. Syifa, kita ini kan sahabatan. Jadi kalau kamu ada apa-apa cerita aja sama kita. Gak usah sungkan-sungkan ya. Iya Syifa, kita nggak mau lihat kamu sedih. Kamu nggak apa-apa kok. Nina, aku kasihan deh sama Syifa. Orang tuanya tuh lagi ada masalah gitu. Kayaknya mereka mau pisah deh. Ya takutnya nanti Syifa broken home. Mai, aku juga kasihan banget sama Syifa. Mai, pokoknya kita harus semangatin Syifa, harus support dia terus. Biar dia gak sedih lagi, ya? Syifa.
Abi, Sarah kemana ya? Kok sampai sekarang belum datang? Tadi katanya udah pergi duluan dari bandara. Iya sih. Tadi Abi itu sudah telepon. Katanya Sarah itu sudah di jalan, Umi. Harusnya kan udah sampai. Makasih ya, Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi. Umi, kangen sama kamu. Sayang, Umi kangen banget sama kamu. Kamu sehat kan? Sehat, Umi. Abi. Sarah, kok kamu telat sih? Iya, Abi. Tadi Sarah mampir dulu makan mie ayam langganan Sarah. Nih, Sarah bawain buat Abi sama Umi. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih ya, sayang ya. Sama-sama, Umi. Kita ke dalam yuk. Itu kan si Sarah, anaknya Ustaz Solahuddin. Iya, katanya tuh dia baru pulang dari luar negeri. Astagfirullahaladzim. Tapi kok dia nggak pakai hijab ya? Kan dia anaknya Ustadz. Nggak tahu tuh. Padahal Ustadz keliling ke sana kemari buat dakwain agama. Tapi buat dakwain anaknya sendiri, kok dia nggak bisa ya? Itulah kalau terlalu sayang sama anak. Tapi setahu saya, Ustadz Solahuddin itu nggak pernah marah sama anaknya. Yaudah deh, yuk. Kita pulang yuk. Oh iya, Fahri. Kapan sih mau balas dendam ke cewek itu? Oh iya, Ri. Lu kan mau bikin cewek itu suka sama lu. Abis itu lu tinggalin kan? Kapan? Sabar, belum saatnya. Terus mau kapan? Hah? Semua tuh harus ada batas waktunya. Lu berani telepon berapa lama? Seminggu? Sebulan? Setahun? Buat dapetin cintanya dia? Nah, beta tadi juga mau ngomong itu. Mau sebulan, mau seminggu, mau setahun. Mau yang mana? Ya udah, sebulan aja. Bener ya? Iya. Iya. Oke. Gimana ya cara mendapatkan hati cewek itu? Cewek itu kalau nggak salah remaja masjid. Apa gua harus jadi anak masjid juga? ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير وللذين كفروا بربهم عذاب جهنم وبئس المصير. Alhamdulillah ya Allah, Engkau sudah memberikan cucu yang soleh. إذا ألقوا فيها سمعوا لها شهيقا وهي تفور. Tante kamu gimana kabarnya? Sehat-sehat aja kok, Bi. Alhamdulillah. Terus sekarang sekolah kamu gimana? Ya, Bi. Terima kasih, Abi. Gitu deh, Abi. Sayang, tapi kamu tidak mengalami kesulitan kan di sana? Kamu masih tetap ngaji dan nggak meninggalkan sholat? Iya, Umi. Sarah ngaji kok sama sholat di sana. Alhamdulillah. Terus kapan kamu pakai jilbab?
Kamu itu sekarang sudah dewasa loh, Sarah. Kapan ya? Nunggu hidayah aja deh, Bi. Hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Seharusnya dimulai dari sekarang. Kamu itu dikerudung supaya hidayah terlihat semakin jelas. Ya anggap aja Sarah belum siap, Abi. Sayang, harusnya kamu malu dong. Kamu itu kan anaknya Ustadz. Lah, kenapa harus malu, Umi? Hidup kan hidup Sarah. Umi gak usah dengerin kata-kata orang lah. Kalau masalah itu, Sarah benar. Tapi kita tidak boleh melupakan yang namanya hablum minannas. Karena kita itu hidup bersaudara. Kita itu hidup bertetangga. Kita itu hidup bersama dengan manusia lain. Jadi kita jangan terlalu cuek dengan orang sekitar. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Umi, Abi, itu pasti teman-teman Sarah. Sarah lihat dulu ya ke depan. Kalian apa kabar? Baik. Kamu sendiri apa kabar? Ya baik dong, makanya bisa pulang ke sini. Makin cantik aja deh. Enggak, kalian yang makin cantik. Baju kamu keren ya, pasti beli di luar negeri kan? Enggak, sama aja. Yuk kita ke kamar sekalian cerita-cerita pas lagi di sana. Ayo. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tuh, Sarah, teman-teman kamu aja pada pakai hijab. Udah yuk, kita langsung kamar aja. Sekalian aku mau ngasih oleh-oleh. Mari ya, Om. Iya. Nih, oleh-olehnya buat kalian. Semoga kalian suka ya. Ini buat Tina. Ini buat Syifa. Nah, yang ini buat Mai. Alhamdulillah, makasih ya. Iya, makasih banyak ya Sarah. Kalau kita nggak tahu deh nih bisa kebeli barang kayak gini dari luar negeri apa enggak. Apalagi kan dari Jerman. Tapi ini isinya apa? Ya surprise dong, makanya buka. Sekarang buka. Iya, sekarang. Tuhan, jangan kau ambil nafasku sebelum ku bersujud padamu. Tuhan, tolong panjangkan umurku. Aku ingin bersyukur padamu. Ajari aku mengenalmu, ajari aku